نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولقد فاز المتقون وقال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله segala kenikmatan yang kita alami saat ini, yang kita rasakan saat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat yang berbahagia ini senantiasa lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mewasiatkan kepada kita dengan sebaik-baik wasiat agar selalu meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya wasiat beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada', haji perpisahan di bulan Dzulhijjah. Saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan agamaku atas kalian. Turun di padang Arafah ketika peristiwa haji wada', haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dan seluruh kaum mukminin. Dan aku rela agama Islam sebagai agama kalian. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam khutbah Arafahnya. Beliau mengatakan, "Fa innahu la farqa baina a'damiyyin baina a'jamiyyin wala a'rabiyyin illa bittaqwa. Fa innahu la farqa baina aswadin wala abyadin illa bittaqwa." Wasiat Nabi SAW yang mulia, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit merah, kecuali dengan ketakwaan yang dimiliki oleh kalian semua.
wasiat yang agung, wasiat yang mulia yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taqwa. Selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perbuatan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan amal saleh, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dialami oleh orang-orang yang selalu memelihara tauhidnya kepada Allah, memelihara akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, dari perbuatan khurafat, dari cerita-cerita bohong dan cerita-cerita dusta yang sengaja dikarang untuk menghiasi agama Islam yang kita cintai ini. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjauhkan dirinya dari segala yang dinamakan tahayyul dan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan bid'ah. Itulah perbuatan setiap hari yang dilakukan oleh ahli tauhid. Mereka mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu belum bertauhid, belum menjadikan akidah tauhid sebagai dasar kehidupan mereka, maka kehidupan mereka seperti mereka hidup di bawah cahaya matahari yang terang, tapi hati mereka gelap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah 257. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang memiliki, yang mengawasi, yang mengatur orang-orang yang beriman. Bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini ma'asyiral muslimin adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang memiliki akidah, pondasi yang kuat dalam beragama. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah selalu menyelamatkan mereka dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri mereka dari kesyirikan. Oleh sebab itu, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim, maka sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di manakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri mereka? Kemudian turunlah ayat inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Saudara-saudara, ketika orang itu bertauhid kepada Allah, berakidah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah akan selalu berada pada diri dia. Dia selalu memiliki proteksi terhadap hal-hal yang berbau kesyirikan. Hal-hal yang akan menjadikan diri dia murtad daripada ajaran agama Allah. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya itu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati mereka dan selalu mereka kembali dan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan. Kegelapan di sini, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kegelapan di sini adalah kesyirikan. Dan tidak ada satu kenikmatan hidup yang lebih nikmat,
yang kita rasakan saat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita dari perbuatan syirik. Tidak ada satu penghasilan, satu kerjaan yang luar biasa daripada seorang itu selalu memurnikan diri dia dari perbuatan syirik. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, adapun orang-orang kafir yang melindungi mereka, yang menolong mereka adalah taghut. Apa pekerjaan taghut ini? Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, selalu memberikan nafsu, memberikan perintah agar keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar, dan orang-orang kafir dan taghut ini ashabun nar, mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun, di dalamnya mereka kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang beriman yang selalu menjaga tauhid mereka. Surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya, mengikuti apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kemana? Menunjukkan kepada subulas salam, jalan yang bisa mengantarkan mereka dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan jalan itu selalu membimbing mereka agar mereka keluar daripada zulumat, daripada kesyirikan, daripada dosa dan dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjaga akidahnya, yang menjaga imannya, juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga, mendoakan mereka orang-orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga para malaikatnya menjaga mereka, mendoakan mereka, orang-orang yang selalu menjaga dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hal ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan pahala orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, berkumpul di masjid-masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka bahwasanya innal malaikata la tadau ajnihatahum ridan bima yasna'. Malaikat senantiasa menaungi dengan sayap mereka ridha terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di rumah-rumah Allah. Ridha terhadap perbuatan mereka yang selalu mensucikan asma Allah, yang selalu mengagungkan asma Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, cahaya yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertauhid bukan saja mereka dapatkan di dunia. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala juga bukan saja mereka dapatkan di dunia, tapi juga mereka akan dapatkan di alam akhirat. Dan salah satu alam akhirat yang akan berhadapan dengan kita adalah alam kubur. Hal itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, innal mu'min fi qabrihi la fi raudatin hadra'in yurahhabu lahu qabruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Ketika disebutkan kata-kata mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, yang menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak rapuh akidahnya, yang tidak rapuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna al-mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, ketika mereka berada di dalam kuburannya,
mereka berada dalam kondisi dalam raudhatun khadra, yakni kebun yang hijau, keluasan. Dan ketika orang berada dalam kebun yang hijau, bukan dalam kesempitan alam kubur, berarti orang ini diberikan nikmat di dalam kuburnya. Yurahhabu lahu fi qabrihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah luaskan dia di dalam kuburannya. Yurahhabu lahu ditafsirkan oleh penulis hadis yakni Ibnu Hibban, yakni yuwassa'u lahu, diluaskan kuburannya. Berapa meter Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburannya? Kita hanya melihat kuburan manusia yang meninggal, orang yang meninggal hanya seperti itu saja. Ini pandangan mata manusia. Kata Nabi SAW, yuwassa'u lahu sab'ina dhira'an. Allah luaskan kuburannya 70 hasta. Begitu luas. Orang melihatnya sempit padahal dia mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badri. Ini kesaksian daripada hadis ini. Kesaksian daripada hadis ini, orang mukmin yang selalu menjaga akidahnya, yang selalu menjaga imannya, diberikan cahaya bukan hanya di dunia saja tapi di alam kuburnya. Yunawwaru lahu, Allah berikan cahaya di alam kuburnya seperti cahaya bulan di malam purnama. Subhanallah al-azim, ketika orang mendapatkan cahaya dalam kuburannya, maka dia tidak perlu galau, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Kenikmatan yang akan menunggu dia lebih besar dan lebih abadi. Ketika orang mendapatkan kenikmatan di alam kubur, mendapatkan cahaya di alam kubur, berarti ini adalah tanda-tanda kebaikan, kekal abadi di alam surga setelah alam kubur yang mereka akan dapatkan. Subhanallah. Atadruna fima unzilat hadhil ayah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apakah engkau tahu kenapa ayat ini diturunkan? Nabi membacakan, fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apakah engkau tahu kepada siapakah ayat ini diturunkan? Nabi membacakan ayat, fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apakah engkau tahu ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan mereka di hari kiamat dalam kondisi buta. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada para sahabatnya, atadruna ma'isyatan donka, apa engkau mengerti tentang ma'isyatan donka? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tidak pernah mengerti ya Rasulullah, apa itu pengertian daripada ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Ini kehati-hatian para sahabat dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Bukan seperti kebanyakan kita saat ini. Ada ayat Al-Quran dijadikan dalil tanpa merujuk apakah pernah Nabi SAW menafsirkan ayat ini seperti yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat serentak menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini kehati-hatian para sahabat, dan para sahabat Nabi SAW tidak lancang dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian Nabi SAW menafsirkan ma'isyatan donka, yakni apa itu ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Nabi mengatakan azabul kafir fi qabrihi, yakni Allah Subhanahu wa taala mengazab seorang kafir dalam kuburannya. Walladzi nafsi biyadihi. Kemudian Nabi bersumpah, demi diriku yang ada di tangannya, yakni sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang kafir ketika mereka berada dalam alam kuburnya akan dikelilingi oleh 99 tinin, akan dikelilingi oleh 99 ular. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau tahu jenis tinin yang ada dalam kubur orang-orang kafir? Kata Nabi SAW, tinin yang ada di dalam kuburan orang kafir, ular yang ada di kuburan orang kafir, 99 ular ini, satu ularnya memiliki 7 kepala. Dan setiap ular mematok dan memakan daripada orang kafir yang ada dalam kuburan itu.
Saudara-saudara, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan hanya orang-orang beriman saja yang mengimani hadis ini. Dan apabila kita melihat kehidupan yang ada di dalam alam kubur, maka kita tidak mendapatinya. Ada orang mengatakan, Ustadz, berarti hadis ini tidak sesuai dengan logika kita. Kita lihat orang yang meninggal biasa-biasa saja, tidak ada di dalamnya azab kubur. Tidak ada di dalamnya bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa orang yang meninggal, itu muslim atau itu kafir. Kita katakan sesungguhnya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan mata kita, maka kita tidak pernah akan tidur. Tidak pernah akan merasakan nikmatnya dunia dan tidak pernah akan bisa istirahat. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitu ma ara la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Ini pernyataan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW diberikan mukjizat untuk melihat bagaimana fenomena pemandangan azab yang ada di dalam alam barzah, azab yang ada di dalam alam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari azab kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan memperkuat akidahnya, memperkuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari kegelapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la udwana illa ala dhalimin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut kalender Islam kita saat ini berada di bulan Dzulhijjah. Dan sebentar lagi kita akan berpisah dengan tahun Hijriyah dan masuk kepada tahun Hijriyah yang baru. Maka saya mewasiatkan diri kita semua untuk menjaga iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita korbankan iman dan tauhid kita untuk permasalahan-permasalahan dunia yang sepele. Pertahankan apa yang kita miliki dari iman dan akidah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kita, keluarga kita, dan semua yang kita sayangi dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana cara menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik? Pertama, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang pernah diajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa na'udzubika min an usyrika bika syai'an la a'lamuhu. Ya Allah, yang artinya, ya Allah, lindungilah aku, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Ucapkan zikir itu setiap pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'a minhum wal amwat. Allahumma nawwir qubural muslimin. Allahumma wassi' mudkhalahum ya rabbal alamin. Allahumma sallim hujjaj baitillahil haram. Allahumma arji'hum ila biladihim aminina salimina ghanimin.
اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذابك وعذاب النار اللهم اجعلنا من أهل توحيدك يا رحمن يا رحيم اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا من أهل الإيمان الرحمن يا رحيم اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلادا آمنا وسائر بلاد المؤمنين اللهم اجعل بلادنا هذا بلاد إندونيسيا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدك تعز فيه أهل طاعتك وتذل فيه أهل معصيتك يا رحمن يا رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.